perubahan-perubahan ini hanya untuk kepentingan politik, bukan kepentingan bangsa. Ya, memang politik itu memikirkan bangsa dan negara, tapi toh sebagian besar hanya untuk kepentingan pribadi-pribadi. Buktinya banyak loh, ya. Setelah menduduki posisi-posisi, setelah menduduki jabatan-jabatan tertentu, mereka melakukan korupsi. Halo teman-teman sahabat usia Mas. Indonesia selalu ramai, terutama di pemilu, baik pemilu presiden maupun pemilu kepala daerah yang akan berlangsung di bulan November itu. Nah, ada hal peristiwa yang mirip, ya, mirip terjadinya perubahan keputusan yang sudah berkekuatan hukum. Dan orang-orang di kekuatan hukum ini sendiri melakukan perubahan-perubahan yang waktunya juga bersamaan. Kalau dulu pada tahun 2023 keputusan MK nomor 90 itu juga terjadi di masa pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilu legislatif. Nah, sekarang di tahun 2024 juga ada peristiwa yang mirip dengan itu, yaitu menjelang pemilihan kepala daerah, yaitu gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota beserta dengan wakil wali kotanya. Apa yang sekarang terjadi? Kalau dulu MK yang memutuskan, sekarang yang membuat keputusan itu adalah Mahkamah Agung atau MA. Nah, MA yang diputuskan pada bulan lalu masih hangat, yaitu tanggal 29 Mei 2024 ini, ya, memutuskan perubahan. Perubahannya sih masih umur 30 tahun. Tetapi yang sudah diatur dan sudah diundangkan itu ada pada pencalonan gubernur, wakil gubernur itu di usia 30 tahun. Itu dirubah. Ketika dilantik nanti harus berusia 30 tahun. Wah, ini memang sebuah sebuah permainan aja. Semua bisa main-main di negeri ini. Ya. Apa sih yang tidak bisa dimainkan? Namanya partai yang sudah diduduki dan yang sudah membesarkan bertahun-tahun juga bisa ditinggalkan lalu dibakar rumah partainya itu untuk mendorong partai yang lain menjadi lebih maju. Nah, sekarang ini keputusan MA nomor 23 tahun 2024 ini yaitu memberi peluang juga kepada anak muda. Sebetulnya tanpa dirubah pun juga peluangnya untuk anak muda. Terus tadi sudah dibatasi dalam aturan itu. Untuk calon gubernur, wakil gubernur itu usianya 30 tahun pada saat pencalonan. Padahal pencalonan baru nanti di bulan-bulan Juli. Sekarang dirubah, bukan pada bulan Juli, tapi pada saat pelantikannya nanti baru usia 30 tahun. Nah, kalau pelantikannya kan bisa diundur pemilunya, misalnya menang di bulan Desember. Ya. Lalu pelantikannya di Januari atau di Februari kan bisa diundur itu bisa dimainkan juga. Nah, rupa-rupa otak-atik atau bahasa kasarnya ngobrak-ngabrik aturan itu dari ranah hukum. Jadi hukum di Indonesia ini hukum
yang berkepentingan untuk politik menurut saya. Bagaimana tidak? Kalau dulu yang MK itu kan begitu diputuskan sekian hari berikutnya anak presiden yang usianya belum mencapai 40 itu bisa mencalonkan gara-gara dirubah menjadi usia 35 tahun. Nah, itu langsung disambut oleh partai-partai pengusung. Sekalipun di situ ahli hukum, ahli tata negaranya tahu bahwa itu sebetulnya ada kekeliruan, tapi ya harus pura-pura diam. Bahwa kadang-kadang politik menjadi panglima, tapi di satu sisi hukum juga menjadi panglima. Akhirnya bisa kompromilah di situ. Nah, untuk yang sekarang, masyarakat juga sudah mulai melihat bahwa keputusan MA ini juga ada hubungannya dengan keluarga presiden, yaitu untuk anak muda yang sekarang menduduki Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Ya. Ini kalau terjadi betul nanti yang mencalon adalah dari Partai Solidaritas Indonesia, maka terjawablah sudah teka-teki itu. Dan Kaisang sendiri juga memang sudah ada yang mencalonkan dalam sebuah unggahan ya dari Gerindra ya, dengan saudara dari calon presiden terpilih ya, itu sudah, tetapi calon dari keluarga calon presiden terpilih tetap akan memilih untuk di bidang legislatif saja. Nah, ini artinya apakah nanti Kaisang itu untuk maju di gubernurnya atau wakil gubernurnya belum tahu. Tapi saya mendengar langsung dari sebuah unggahan bahwa Kaisang kalau diminta memilih Solo atau Jakarta, pasti akan milih Jakarta. Kalau Solo itu kan kecamatan yang dipimpin. Kalau Jakarta kan bukan kecamatan, tapi wali kota. Gitu. Nah, ini kan berarti ruang lingkupnya lebih besar dalam hal kekuasaan, dalam hal memimpin, dalam hal berkuasa. Lalu bagaimana perkembangan ini? Saya melihat, pernah mendengar juga bahwa Kaisang ingin bersama dengan Pak Anies. Nah, sementara Pak Anies sampai hari ini belum memiliki partai, belum ada yang mencalonkan, artinya mendeklarasikan, belum ada. Gitu. Tapi ya siapa tahu, toh sudah ada isu-isu ya, Anies juga bakal diusung oleh partai X, partai Y gitu. Nah, kalau itu terjadi bisa juga Anies bersama dengan Kaisang. Apakah Pak Gubernurnya, calon gubernurnya itu Pak Anies dan wakilnya Pak Kaisang. Nah, ini semua bisa saja terjadi karena politik itu dinamis. Nah, hukum sendiri dinamis enggak sebetulnya? Hukum itu sebetulnya kalau sudah ditetapkan ya sudah, itu yang dipakai terus, bukan lalu direview. Padahal yang membuat aturan hukum siapa sih? Ahli hukum atau orang-orang yang menduduki posisi-posisi di MK, MA atau di pengadilan? Kan tidak. Yang memproduksi hukum itu kan pihak legislasi bersama dengan pemerintah. Begitu disetujui, diundangkan, maka itu mestinya tidak perlu ditinjau. Atau kalau meninjau, mestinya tidak dalam waktu yang sangat berdekatan dengan kepentingan-kepentingan politik. Nah, ini dua peristiwa yang sungguh modelnya sama, yaitu mendekati pemilihan umum. Yang pertama
pemilihan presiden, wakil presiden, dan legislasi. Yang kedua, pemilihan kepala daerah. Nah, ini polanya sama. Hanya yang satu yang menetapkan, yang memutuskan adalah Mahkamah Konstitusi, yang untuk pilkada ini yang memutuskan itu Mahkamah Agung. Nah, gayanya sama, modelnya sama. Ya, lalu mau apa sebetulnya negara ini? Kok setiap kali menjelang pemilu selalu ada semacam revisi, ya, atas usulan dari masyarakat. Kalau yang ini dari partai politik, luar biasa. Jadi partai politik memang selalu memiliki cara-cara untuk mengakali menurut saya. Ya, ngakali, ngelabui. Ya, kalau sudah diputuskan sama hukum, pihak-pihak yang lain tidak bisa apa-apa. Dan sampai hari ini alasannya apa juga tidak jelas. Apakah hanya untuk kepentingan anak muda saja? Untuk kepentingan anak muda juga enggak jelas juga. Ya. Usia 30 tahun, 40 tahun itu juga masih dikatakan anak muda. Ya. Kalau secara umum yang namanya anak muda itu ya usia 15 tahun sampai 25 tahun. Ya, itu betul-betul anak muda. Tetapi yang sudah 20 tahun ke atas kan menuju dewasa sebetulnya. Tapi negara kita juga tidak punya ukuran ya, standar tentang berapa usia anak muda. Ya, itu enggak ada. Ya. Jadi sebetulnya apakah keputusan MA ini mewakili anak muda seluruh negeri ini? Ya, kalau nanti yang mencalonkan pada usia 29 tahun, taruhlah 8 bulan, ya, kalau kepilih, kalau toh ada dan kepilih, dan dilantik pada usia 30 lebih dari satu orang, atau yang mencalonkan lebih dari satu orang, atau 2-3 orang, maka itu luar biasa. Tinggal adakah partai-partai yang mau mencalonkan anak-anak muda yang usianya pada pelantikan 30 tahun. Kecuali anak presiden yang sudah digadang-gadang oleh beberapa partai. Yang mencalonkan sendiri kan juga dari partai tertentu. Gitu. Nah, ini artinya perubahan-perubahan ini hanya untuk kepentingan politik. Bukan kepentingan bangsa. Ya, memang politik itu memikirkan bangsa dan negara, tapi toh sebagian besar hanya untuk kepentingan pribadi-pribadi. Buktinya banyak loh, ya. Setelah menduduki posisi-posisi, setelah menduduki jabatan-jabatan tertentu, mereka melakukan korupsi. Apalagi kalau melihat laporan-laporan keuangan kepada negara dari para public figure itu. Meningkatnya dalam sekian tahun luar biasa. Kita nggak tahu apakah itu hanya dari gaji yang diberikan saja ataukah dari hal-hal yang lain. Ini karena nggak pernah ada pemeriksaan sampai ke sana. Oke ya, sampai di sini bahwa hukum kita di Indonesia suka diotak-atik untuk kepentingan politik. Dan politik juga mengusulkan untuk mengotak-atik hukum. Dan akhirnya untuk memenangkan kepentingan di bidang politik. Sampai ketemu pada sesi yang lainnya.